ketika kita beraktivitas, terutama yang di jalan, kalau memang itu jaraknya pendek, mengapa harus menggunakan motor atau menggunakan mobil kalau dia bisa jalan atau menggunakan sepeda? Ini hal-hal yang sederhana. Oke, baik. Nah itu teman-teman tuh, yang biasanya ke warung nih, ke warung kita naik motor, terus cuma 1 kilometer kita naik motor ya Pak. Betul. Jadi kita harus sering-sering jalan kaki ya Pak, berarti ya Pak ya, gitu. Selain tubuh kita menjadi sehat, kita sudah menjadi bagian dari upaya untuk menyelamatkan bumi ini dari ancaman perubahan iklim. Oke. Selamat datang di podcast Deru Muda Bahari, yang muda yang berbicara. Baik, kali ini kita berhadapan dengan tamu yang sangat spesial sekali di bidangnya, yaitu di bidang perikanan, yaitu Pak Slamet. Pagi Pak, selamat sore Pak. Sore. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke Pak, kita mulai ngobrol-ngobrol aja ya Pak ya. Boleh. Gitu. Baik, saat ini kesibukannya apa nih Pak Slamet? Ya, kebetulan sekarang ini saya ada aktif di satu organisasi lingkungan global di ICLEI, ini Local Government for Sustainability, fokus di isu perubahan iklim dan renewable energy atau energi terbarukan. Oke, baik. Wah, menarik nih Pak. Bisa diceritain lebih detailnya lagi nggak nih Pak soal apa energi terbarukan itu seperti apa dan fungsinya ini untuk bumi ya ini khususnya ya Pak ya? Ya, kalau kita merujuk pada kesepakatan global setelah penandatanganan Paris Agreement, di situ kan ada komitmen dari masing-masing negara dalam kerangka untuk memerangi perubahan iklim ini. Masing-masing negara memiliki komitmen untuk menurunkan emisinya. Dan penurunan emisinya itu targetnya sangat ambisius, di mana ada sebagian negara itu yang net zero emission, artinya tidak ada sama sekali emisi di tahun 2050. Bahkan ada beberapa negara yang lebih maju dari itu, artinya di tahun 2030 dan 45 dan seterusnya. Nah, untuk Indonesia dengan segala pertimbangan yang ada, dengan pertimbangan ekonomi dan sebagainya, memang net zero emission itu akan dicapai di tahun 2060. Nah, salah satu aktivitas bagaimana mencapai itu, selain yang dominan itu dari emisi di Indonesia itu adalah hutan, sektornya, tapi yang kedua itu adalah energi. Nah, kaitannya dengan energi ini artinya bahwa di tahun 2060 untuk konteks Indonesia atau lebih cepat dari itu, sudah tidak ada lagi kita menggunakan energi fosil. Apa yang dimaksud dengan energi fosil? Jadi energi yang kita pakai, kaitannya itu listrik, utama listrik di Indonesia itu mayoritas kita masih menggunakan bauran energi yang dihasilkan oleh PLTU, dan PLTU itu menggunakan bahan bakar fosil yang itu meningkatkan emisi global, dan itulah yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Nah, selain energi untuk listrik, juga energi untuk menggerakkan kendaraan maupun untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan industri yang ada di muka bumi ini. Nah, itu mayoritas masih menggunakan energi fosil. Nah, jadi ini harus di phase out, kemudian di tahun 2060 atau kalau bisa paling cepat, lebih cepat dari itu, kita sudah menggunakan yang namanya energi terbarukan. Begitu. I see. Jadi untuk langkah konkretnya nih Pak, untuk mengurangi emisi karbon ya berarti ya Pak ya, itu salah satunya apa sih Pak yang bisa nih teman-teman lakukan? Ya, kalau dalam konteks di masyarakat yang paling sederhana, umpama kalau masyarakat umum ya dia lebih banyak, pertama tentu akan dalam kerangka untuk menuju, karena kita fokus di energi terbarukan, maka kita bagaimana berupaya untuk transisi dari menggunakan energi fosil ini ke energi terbarukan. Nah, dalam kerangka menuju itu ada upaya yang harus dilakukan oleh semua masyarakat, yaitu melakukan efisiensi energi terlebih dahulu. Nah, dari situ kemudian kita akan bisa menggunakan energi terbarukan. Maksud saya menuju ke sana itu ada proses untuk
bisa beralih menggunakan energi terbarukan, karena relatif hari ini energi terbarukan itu secara teknologi masih cukup mahal. Nah, kalau perilaku kita dalam menggunakan energi itu masih boros, tentu akan semakin mahal untuk kita beralih ke energi terbarukan. Tetapi kalau kita sudah melakukan efisiensi energi di banyak sektor, di banyak hal, maka ketika kita ingin beralih ke energi terbarukan itu akan lebih mudah. Artinya secara pembiayaan akan lebih murah dan seterusnya begitu. Nah, secara konkret umpama di kelompok anak-anak muda ini bisa menjadi menjadi semacam penggerak untuk aware terlebih dahulu terhadap persoalan perubahan iklim ini. Kemudian hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang itu dia tidak melakukan pemborosan energi. Yang kedua, dia tidak menggunakan banyak aktivitas yang menggunakan energi fosil. Umpama yang paling sederhana itu yang bisa kita lakukan ketika kita beraktivitas, terutama yang di jalan. Umpama kalau memang itu jaraknya pendek, mengapa harus menggunakan motor atau menggunakan mobil kalau dia bisa jalan atau menggunakan sepeda? Ini hal-hal yang sederhana. Oke, baik. Nah, itu teman-teman tuh yang biasanya ke warung nih, ke warung kita naik motor, terus cuma 1 kilometer kita naik motor ya Pak. Betul. Jadi kita harus sering-sering jalan kaki ya Pak, berarti ya Pak ya, gitu. Selain tubuh kita menjadi sehat, kita sudah menjadi bagian dari upaya untuk menyelamatkan bumi ini dari ancaman perubahan iklim. Oke, betul. Nah, nih dari tadi kan energi terbarukan ya Pak ya. Saya kan sempat browsing nih soal nelayan nih Pak. Apakah ada nih kaitannya nih soal energi terbarukan dengan efisiensi di bidang nelayan nih Pak? Contohnya misalnya efisiensi bahan bakar itu ada korelasinya atau bagaimana, atau sekarang sedang digaungkan nih Pak untuk itu? Ya, saya kira nelayan ini menjadi pihak yang secara faktual di lapangan memiliki kontribusi kalau dia bisa bergerak di dalam rangka untuk memerangi perubahan iklim ini. Jadi nelayan kan kesehariannya itu sangat bergantung dengan bahan bakar fosil untuk menggerakkan perahu motornya, dan juga ketika umpama sudah sudah mendapatkan ikan, umpama itu juga dia akan ada proses packaging dan seterusnya. Itu kan memerlukan energi begitu. Nah, saya kira nelayan itu sangat memungkinkan untuk bisa berkontribusi untuk mendukung gerakan memerangi perubahan iklim ini dari sektor energi. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, tentu dia harus melakukan efisiensi ketika dia melaut. Umpama dalam konteks melaut itu dia harus memastikan titik mana yang ada ikannya, sehingga dia tidak perlu lagi harus mencari-cari, kemudian apalagi dia sudah jauh, kemudian dia pulang nggak bawa apa-apa. Ini kan rugi dua kali. Satu sisi secara ekonomi nggak mendapat apa-apa, yang kedua dia berkontribusi karena dia terlalu banyak menggunakan BBM. Nah, sekarang kan sudah ada banyak teknologi yang bisa menentukan titik mana yang ada ikannya dan tidak ada ikannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya kira bisa juga nelayan ini, tapi ini memang pada nelayan konteksnya yang kecil, dan kebetulan di kawasan itu memang memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Jadi dia tidak perlu menggunakan mesin, tapi cukup menggunakan dayung umpama. Ini juga berkontribusi. Dan itu yang harus kita apresiasi sebetulnya. Menggunakan dayung itu lebih friendly di dalam konteks menyelamatkan bumi ini ketimbang dia harus menggunakan BBM. Nah, yang ketiga, dia harus beralih umpama, tetapi memang ini perlu biaya yang tinggi karena dia harus menggunakan seperti yang tren sekarang ini umpama menggunakan mobil listrik begitu ya. Nah, mungkin perahu nelayan itu juga bisa melakukan itu. Ada beberapa yang sudah melakukan kegiatan itu, seperti yang saya pernah dengar itu di Padang Pariaman, nelayannya itu sudah memasang atapnya itu solar PV, begitu ya. Jadi solar PV ini adalah satu teknologi
listrik menggunakan tenaga matahari. Begitu, meskipun kebutuhannya hanya untuk menerangi ketika menangkap ikan di malam hari, tetapi untuk penggerak mesinnya itu masih menggunakan BBM. Tetapi setidaknya dia sudah lebih maju cara pandangnya, bahwa dan dia sudah berkontribusi terhadap pengurangan emisi yang ada di muka bumi ini. Begitu. Oke, baik. Tadi kan sempat kita Bapak sempat sounding juga ya soal energi terbarukan, terus sempat sounding soal tadi solar panel ya Pak ya, di betul. kapal itu. Apakah dari pemerintah itu sudah support untuk hal itu atau belum nih Pak? Ya, seiring dengan keluar Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement di banyak sektor, baik itu di sektor energi maupun juga di kementerian-kementerian terkait yang ada kaitannya dengan peningkatan emisi. Ini sudah banyak dilakukan oleh kementerian, termasuk juga KKP. Ini mereka ada program beberapa program untuk mendorong masyarakat menggunakan energi terbarukan, tidak saja di dalam proses melautnya, tetapi juga saya kalau tidak salah itu juga ada di ESDM, maksud saya bukan di KKP. Jadi rumahnya itu dia tidak lagi menggunakan listrik berbahan baku fosil, tetapi dia sudah dibuat solar rooftop di atas rumahnya. Ini ada beberapa rencana kegiatan yang akan dibangun oleh pemerintah, meskipun belum masif, tetapi itu sudah mulai digaungkan. Dan karena dia mau tidak mau, suka tidak suka, sebelum tahun 2060 kita sudah tidak ada lagi yang namanya menggunakan energi fosil. Dan kalau itu dari sekarang kita tidak sosialisasikan, dan kalau kalangan muda, apalagi pemuda nelayan tidak aware dengan ini, saya kira cukup memprihatinkan, karena ini merupakan agenda nasional dan kita tidak punya pilihan. Mengapa saya katakan demikian? Energi fosil itu adalah energi yang terbatas. Artinya sementara ada energi terbarukan yang dia tidak terbatas. Matahari, umpama angin, kemudian juga ada gelombang, termasuk juga ada arus laut dan seterusnya. Meskipun memang hari ini itu masih cukup mahal harganya, tetapi saya kira ke depan dengan karena ada tidak saja Indonesia, semua negara memiliki target yang sama seperti itu, ke depan artinya itu menjadi pilihan, dan saya meyakini bahwa di masa yang akan datang teknologi itu akan lebih murah dan banyak orang yang memproduksi itu, karena kita dihadapkan pada pilihan kita tidak bisa terus-menerus menggunakan energi fosil yang memang terbatas tersebut. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya programnya untuk 2060 ya Pak ya. Semoga cepat Indonesia ya. Iya. Semoga ya Indonesia untuk 2060 cepat tercapai ya Pak ya. Baik. Untuk visi dan misinya gitu. Kalau dari Bapak sendiri nih, ada nggak ya pesan dan apapun ya Pak ya untuk anak muda mungkin ya? Ya, saya kira ini waktunya secara kebijakan, baik itu di level global, itu sudah ada deadline. Kemudian juga pemerintah nasional sudah juga memiliki target dan sudah ada instrumen kebijakan-kebijakan meskipun belum lengkap. Tetapi saya berharap teman-teman kelompok muda ini mengambil peluang itu. Apa yang saya maksud mengambil peluang itu, kita butuh ke depan, butuh inovasi-inovasi dari anak-anak muda untuk mengembangkan bagaimana memanfaatkan potensi-potensi energi terbarukan yang tadi saya sebutkan. Ada angin, ada matahari, ada air, ada biomass, ada sampah, ada juga arus laut, ada juga gelombang laut dan seterusnya. Nah, ini sekarang ini memang masih mahal harganya. Tetapi kalau teman-teman memiliki inovasi untuk mengembangkan itu, saya kira ini tidak saja berkontribusi terhadap memerangi perubahan iklim, tetapi juga secara ekonomi itu menjadi peluang yang sangat baik di masa yang akan datang, sehingga teman-teman bisa melakukan inovasi itu. Yang kedua, teman-teman bisa juga menjadi tenaga ahli, dalam artian ahli di dalam bagaimana memaintain alat-alat ini tadi. Karena kalau kita bisa bayangkan, kalau itu masif semua bauran energi itu dihasilkan dari energi terbarukan, itu kan butuh keahlian. Betul. Yang untuk memaintain di masa-masa yang akan datang begitu. Dan itu seluruh Indonesia.
sekarang ini memang baru 230 juta, berarti kan kalau 2050 kan akan sekian, hampir mungkin 300 juta dan seterusnya. Dan itu ada banyak rumah, ada banyak peluang, dan kalau hari ini teman-teman anak muda sudah menyiapkan itu, masa depan teman-teman akan lebih cerah, akan lebih baik, dan yang paling penting teman-teman berkontribusi terhadap menyelamatkan muka bumi ini. Saya kira itu. Berarti bisa jadi peluang pekerjaan ya Pak ya? Peluang gitu. bisnis di masa yang akan datang, begitu. Dan kita butuh sekali banyak engineer, para tenaga teknis untuk bisa memaintain fasilitas ataupun teknologi yang akan berkembang di masa yang akan datang terkait dengan pengembangan energi terbarukan ini. Oke, baik. Oke deh. Last not but least ya Pak ya. Jadi kan kita sudah sampai di penghujung pertanyaannya Pak ya. Tadi kan kita kasih saran nih soal energi terbarukan. Kalau pesan untuk anak muda nih Pak, selain kita menjaga lingkungan, terus mengurangi bahan bakar fosil, apa tuh Pak selain itu? Ya, saya kira buat anak muda sekali lagi ini ada peluang yang sangat luar biasa di masa yang akan datang. Teman-teman bisa menjadi bagian dari proses itu. Selain tadi saya katakan bahwa tidak sekedar kalau Anda terjun di dalam dunia energi terbarukan ini tidak saja Anda mendapatkan benefit ekonomis, income di masa yang akan datang, tetapi juga Anda menjadi salah satu penggerak atau berkontribusi terhadap penyelamatan bumi ini, karena Anda berkontribusi untuk membuka lapangan pekerjaan hijau dan sekaligus menyelamatkan bumi ini dari ancaman bencana iklim. Oke, baik. Oke, Mbak. Sangat luar biasa sekali ya bintang tamu kita hari ini. Tepuk tangannya terlebih dahulu dong. Baik, terima kasih Pak Slamet atas sharingnya yang sangat luar biasa sekali ya kita pada sore hari ini. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.